Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang income statement and related information dengan dosen pengampu Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana, SEM. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada saya, Gata Praba Alia Rafa dengan NPM akhir 205, lalu ada Katarina Yolanda dengan NPM akhir 187, lalu ada Kasena Zahira Ataila dengan NPM akhir 191, lalu ada Novi Asalwa Anggraini dengan NPM akhir 215. Ini pertama, saya akan menjelaskan apa itu laporan laporan. Nah, laporan laboratorium itu digunakan untuk melihat keberhasilan operasional perusahaan dalam periode tertentu. Selain itu, laporan laboratorium itu juga digunakan untuk menilai profitabilitas sebagai investasi dan kemampuan utang yang dapat membantu memprediksi arus kas pada masa depan. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa aja sih kegunaan dari laporan laba rugi itu sendiri. Yang pertama, di sini ada menilai kinerja masa lalu. Nah, maksudnya itu adalah laporan ini itu dapat membandingkan pendapatan dan beban dengan pesaing. Lalu yang kedua ada memprediksi kinerja di masa depan. Nah, jadi maksudnya itu adalah jika pendapatan meningkat pada setiap periode, itu maka akan menghasilkan positif. Namun jika pendapatan itu menurun, kita kita terus mencari tahu apa penyebabnya. Nah, tren ini tuh digunakan untuk membuat rencana dalam meningkatkan pendapatan. Lalu yang ketiga ada mengukur resiko. Eh, ap- Mengukur resiko ini maksudnya itu membantu membedakan pendapatan yang rutin dari pendapatan yang hanya sekali-kali saja. Misalnya keuntungan dari penjualan gedung dan pendapatan dari operasional. Jika kita tidak memisahkan itu, kita bisa salah mengira keadaan. Selanjutnya ada keterbatasan laporan laba rugi. Yang pertama ada tidak semua bisa diukur seperti contoh kualitas layanan dan juga keuntungan yang belum terrealisasikan. Dan yang kedua ada dipengaruhi metode akuntansi. Nah, metode akuntansi sendiri ini kan ada banyak ya. Seperti contohnya itu ada metode depresiasi. Nah, ketika perusahaan menggunakan metode depresiasi yang berbeda itu, maka hasil laba yang akan dihasilkan itu berbeda dengan metode yang lainnya. Dan yang terakhir ada mengandung pertimbangan seperti umur aset, biaya garansi, dan juga piutang tak tertagih itu bisa berbeda antar perusahaannya. Nah, selanjutnya ada kualitas laba atau earnings quality. Nah, jelas kualitas laba itu sangat berpengaruh dalam perusahaan. Maka dari itu, perusahaan itu harus mengatur laba agar tercapai target dan juga terlihat stabil. Nah, ini ada dua cara yang bisa menurunkan kepercayaan investor. Yang pertama yaitu mengakui pendapatan secara cepat. Dan yang kedua, ada membuat cadangan biaya berlebih lalu menguranginya di masa berikutnya untuk menaikkan laba. Nah, kedua cara ini itu menurunkan kepercayaan investor karena laporan laba rugi tersebut itu menjadi kurang mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi tidak akurat ya. Maka dari itu kepercayaan investor itu dapat menurun. Berikut ada unsur-unsur utama dalam income statement. Yang pertama ada revenue atau pendapatan. Ini adalah uang yang diperoleh dari kegiatan usaha, misalnya penjualan produk. Yang kedua ada expense, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan, contohnya gaji karyawan atau listrik. Yang ketiga ada gains atau keuntungan lain. Ini keuntungan di luar kegiatan utama, misalnya menjual aset. Yang terakhir ada loss atau kerugian. Kerugian di luar kegiatan usaha, misalnya rugi karena menjual aset dengan harga lebih rendah. Jadi, income statement tidak hanya bicara soal penjualan dan biaya, tapi juga mencatat keuntungan atau kerugian lain di luar aktivitas utama. Selanjutnya ada struktur income statement. Yang pertama ada revenue, yang kedua cost of goods sold, gross profit, beban operasional, income,
from operation, interest expense, income before tax, income tax, dan net income. Alurnya sederhana, mulai dari pendapatan dikurangi biaya pokok penjualan, kita dapat laba kotor. Setelah itu dikurangi beban operasional, lalu beban bunga, dan beban pajak. Hasil akhirnya adalah net income atau laba bersih perusahaan. Selanjutnya yaitu earning per share atau EPS. Secara sederhana, EPS menunjukkan berapa besar laba yang dihasilkan perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus net income dikurangi dividen saham preference dibagi dengan jumlah saham. Tujuannya agar investor tahu persis berapa keuntungan yang menjadi hak mereka per lembar saham yang mereka miliki. Semakin tinggi nilai EPS-nya, biasanya semakin menarik perusahaan tersebut di mata investor. Yang terakhir yaitu discontinued operation. Ini menunjukkan pada bagian atau divisi bisnis yang telah dihentikan atau dijual oleh perusahaan. Contohnya, jika sebuah perusahaan teknologi memutuskan untuk menjual divisi pembuatan perangkat kerasnya untuk fokus ke software, maka hasil dari divisi tersebut dicatat di sini. Transaksi ini wajib dilaporkan terpisah dari operasi utama perusahaan. Tujuannya agar laporan keuangan menjadi lebih transparan dan jelas bagi pemangku kepentingan. Dengan pemisahan ini, kita bisa melihat apakah kinerja perusahaan tetap bagus murni dari bisnis utamanya tanpa tercampur oleh hasil penjualan divisi yang sudah tidak ada lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.